Senin 30 Juni pukul setengah 8 malam live di Kompas TV. Saudara, perang Israel-Iran, Israel terus melancarkan serangan udara ke wilayah Iran. Israel menjatuhkan bom di tengah kota Teheran. Asap tebal terlihat di antara gedung-gedung tinggi di kota Teheran, Iran. Korps Garda Revolusi Iran merilis gambar bagian dari pesawat tanpa awak atau drone milik Israel. Drone ini dijatuhkan pihak Iran di wilayah Khorram Abad. Sementara militer Israel juga merilis video memperlihatkan serangan terhadap 6 bandara di Iran. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyatakan serangan ini menargetkan landasan pacu, hanggar bawah tanah, dan pusat pengisian bahan bakar. Sejumlah pesawat tempur Iran seperti F-14, F-5, dan AH-1 serta helikopter Iran hancur akibat serangan. Ada sekitar 97 warga negara Indonesia yang saat ini dalam perjalanan pulang kembali ke Indonesia dari Iran. Berkaitan dengan kepulangan warga negara kita dari Iran, saat ini kita sudah terhubung dengan Mariamah, Ibunda Syaididah, mahasiswa pasca sarjana yang menempuh pendidikan di Iran. Selamat malam, Bu Mariam. Selamat malam. Ya, Bu Mariam, sudah dapatkan informasi Ibu kapan anak Ibu tiba ini jadwal penerbangannya Saidah ke Indonesia, Bu? Untuk sementara ini belum, karena masih menunggu jadwal penerbangan. Oh, komunikasi terakhir Saidah ini berada di mana, Bu, tepatnya? Di Baku. Di Baku? Ya. Oke, perjalanan sendiri Ibu bertanya kemarin perjalanan dari Baku langsung ke Indonesia, apakah ada transit dulu? Perjalanan dari Baku itu memang di sana itu dievakuasi dan berada di sebuah penginapan di hotel untuk nanti berangkat ke Indonesia. Oke, Bu, Saidah ini anak Ibu sudah berapa lama dan berkegiatan apa, Bu, di Iran? Apakah mahasiswa? Sebagai mahasiswa S3. Oh, sebagai mahasiswa S3. Di sana. Kenapa, Bu? Kurang lebih 5 tahun di sana. Oh, sudah 5 tahun di sana. Nah, Ya. pada saat Ibu tahu nih, Bu, bahwa belakangan ini sudah lebih dari 7 hari terjadi perang Iran-Israel, itu langsung Ibu mendapatkan telepon dari anak atau Ibu melihat sendiri, Bu, di TV, Bu? Saya melihat karena TV nggak punya ya, melihat di TikTok itu sebegitu dahsyatnya serangan-serangan yang akhirnya saya juga merasa gimana ya namanya seorang ibu, merasa khawatir sekali, ya was juga terhadap anak, itu saja. Oh, pada saat Ibu khawatir langsung telepon ya, Bu, ya, pada saat itu? Iya, ada kakaknya saya langsung telepon dan alhamdulillah mendapatkan informasi dari kakaknya Saida. Dan kemudian Saida juga WA saya, katanya, "Mah, jangan panik, Mama tenang saja." Itu saja yang diberitakan.
Oke, tapi sempat susah nggak Bu telepon anak Ibu? Karena kan internetnya ini sempat susah ya, mati begitu. Sempat susah nggak menghubungi kontak dengan Saida? Iya, sempat susah. Hmm. Nah, pada saat itu akhirnya Ibu bisa berkomunikasi lagi? Melalui email kakaknya Saida yang sering menghubungi, kemudian memberitahukan kepada saya, Mah, ini Saida gini gitu. Ya alhamdulillah melalui kakaknya, karena saya kadang gaptek juga gitu kan, ya namanya udah tua jadi gaptek. Atau apa namanya, atau email gitu. Itu saja Mbak. Ibu, tapi yang Ibu kan kalau kita di Indonesia ini melihat dari media asing begitu ya, bagaimana banyak hal yang dialami oleh warga negara kita maupun juga warga Iran yang ada di sana. Waktu itu Saida ini cerita bagaimana sih sebenarnya di sana? Kalau tadi kan Saida menenangkan, tapi kan saya yakin pasti Ibu juga tidak hanya langsung kemudian tenang kan dengar omongan dari Saida bahwa oke, Ibu, saya tenang di sana, aman gitu. Gimana waktu itu ceritanya Saida di Iran itu? Ya, Saida kan berada di Teheran, kemudian dia berkuliah di Universitas Ahlul Bait, dan serangan-serangan itu kemudian memang adanya di Teheran, dan kata dia memang tiap malam itu pasti itu terjadi nuklir gitu. Bahkan Saida sendiri juga was-was gitu, khawatir, dan kemudian Saida menuju ke KBRI, terus di sana juga alhamdulillah dapat tanggapan dan kemudian dievakuasi. Waktu itu Saida juga cerita nggak, oh saya tiap malam misalnya melihat begitu ada serangan-serangan nuklir, bahkan mendengar, atau gimana Bu? Iya, bilang bahwasanya tiap malam itu pasti ada gitu, pasti ada serangan-serangan nuklir itu di Teheran, dan memang pusatnya itu di Teheran, nuklirnya itu. Oke, rudalnya ya Bu ya? Tidak jauh dari perkuliahan. Oh, jadi kalau untuk studinya kan tadi S3 ya Bu ya, Saida ini ya di Iran ya sudah 5 tahun ya? Ya, iya. Dari S2. Dia itu ini sudah S1 S2-nya dari UIN Ciputat, kemudian dia ambil S2 S3 lagi di Ahlul Bait, dan sekarang sudah S3 dan lagi menyusun. Oh, itu dihentikan sementara atau gimana itu? Kurang tahu itu ya, dan kalau kami sih dari sini memohon ada pembelajaran online barangkali Mbak gitu, untuk dari Indonesia ke Iran gitu. Semoga permintaan kami itu terwujud. Kami tuanya gitu, ada apa namanya, ada pembelajaran online lah sampai Saida itu selesai S3. Ibu, ini kan anak Ibu Saida sedang dalam perjalanan pulang ya, kembali ke Indonesia begitu. Kemarin itu ada Saida juga cerita nggak Bu bahwa oh susah sekali nih untuk keluar aja karena kan harus menempuh perjalanan darat juga, dan tidak mudah bagi warga kita untuk pulang Bu ke Indonesia. Ya, Mas sempat cerita juga menempuh perjalanan selama 16 jam. Kemudian yang kata Saida, yang kadang juga itu kan pemeriksaannya terus diperiksa gitu kan di perbatasan terutama. Terus yang ada yang bawa bayi juga, kemudian yang bawa bayi juga kadang juga itu diperiksa gitu ya. Tapi alhamdulillah semuanya baik-baik saja dan aman, alhamdulillah beres itu. Oke, Ibu sendiri hanya Saida yang berangkat ke Iran, maksudnya dalam artian pada saat melanjutkan studi ini, apakah ada juga perkumpulan mungkin teman-temannya Saida yang Ibu kenal juga satu sama lain berangkat ke Iran dan saat ini sedang menuju balik ke Indonesia? Kalau dari Bogor nggak ada Mbak, hanya Saida sendiri. Mungkin kalau dari yang lain ada, tapi saya nggak hafal satu persatu. Kalau tidak salah dari Cirebon juga ada itu, atau mungkin udah balik Indonesia atau belum, saya kurang hafal. Tapi kalau dari Bogor, Saida. Oke, kalau pada saat proses 16 jam itu tadi ya Bu, belum ini juga nyampe di Indonesia ya Bu, pasti menempuh juga perjalanan panjang. Nah pada saat tadi jalan darat kurang lebih selama 16 jam gitu,
cerita-cerita apa yang diungkapkan Saida? Mungkin kalau tadi lancar pemeriksaannya, adakah mungkin mungkin pada saat di satu waktu kurang nih persediaan makanannya karena tidak menyangka perjalanannya panjang sekali. Kalau untuk makanan dia tidak menyebut seperti itu, hanya barangkali yang dia sebutkan hanya karena perjalanan terlalu panjang, terlalu terlalu jauh, hanya melelahkan saja. Oh, oke. Kan besok rencananya tiba nih Bu, ada beberapa waktu ya, tapi nanti juga akan ada termin-termin lagi. Nah, Ibu rencananya akan ke Bandara Terminal 3 Soekarno atau nunggu di rumah aja? Karena di sana kan juga nggak ada, kayaknya Nunggu di rumah atau? jemput ke bandara. Oh, ke bandara ya Bu untuk bertemu langsung Saida ya Bu ya. Jadi Ibu tidak nunggu di rumah ya Bu ya. Karena pasti rasa kangen ya Bu ya sama anak ya Bu. Iya. Iya, kami doakan tentunya Bu, Saida dan juga teman-teman atau warga negara Indonesia dapat kembali semuanya dengan selamat. Terima kasih Bu Mariamah, terus doakan juga ya Bu ya supaya semua warga kita nyampai atau tiba di Jakarta, di Indonesia dengan selamat Ibu. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga semuanya sehat-sehat semua dan sukses-sukses selalu. Amin, terima kasih Ibunda Saida, Ibu Mariamah. Setelah ini saudara, kami kembali dengan informasi dari kondisi kesehatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bagaimana kondisinya sekarang ini? Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.